Ibu, kondisimu tidak sehat. Lebih baik turunkan aku. Aku akan berjalan sendiri. Ibu baik-baik saja. Ibu menggendongmu saat kau kecil. Dan sekarang, ibu menggendongmu ke pernikahanmu. Ibu bahagia. Ibu, Oh. Tian, kau akan menikah jauh. Ibu tidak akan pergi ke pernikahan. Uang di kartu ini adalah maharmu, 188.000. Ambil ini. tidak, aku tidak bisa menerimanya. Ibu, tidak mudah bagimu mencari uang dengan berjualan sayur. Ibu masih harus menyimpan uang ini untuk pengobatan. Hei istriku, ini hanya tanda cinta dan harapan baik dari ibu. Mari kita ambil. Ziqiang, putriku menikah jauh ribuan kilometer. Dia meninggalkan teman dan keluarga di belakang. Kau tidak boleh mengecewakannya. Ibu jangan khawatir. Aku pasti akan membuat Tian bahagia. Baik. Ibu, kau mimisan. Aku udah baik kenjelayan. Aku hanya menderita panas dalam berlebihan. Hari ini adalah hari besarmu. Jangan menundanya. Lebih baik kau segera pergi. Baik, ayo pergi. Ibu. Ibu. Tian. Ibu. Tian. Ibu. Tian. Tian. Bapak Ken. Bapak Ken, ini operasi Anda tidak bisa ditunda lagi. Sampaikan pesanku. Biarkan seluruh kota mengantar putriku di hari pernikahannya. Baik. Bapak Kin memerintahkan seluruh kota untuk mengantar nona muda di hari pernikahannya. Bapak Kin memerintahkan seluruh kota untuk mengantar nona muda di hari pernikahannya. Keluarga kaya mana yang begitu bodoh saat pengantaran pernikahan sampai tidak sadar mengikuti iring-iringan yang salah? Ini rezeki nomplok bagiku. Ziqiang, kita punya kesepakatan. Aku tidak mau uang mahar, dan kau tidak menerima mas kawin. Kenapa kau tidak mengembalikan uangku? Oke. Asalkan kau berjanji untuk kita bayar sendiri-sendiri setelah menikah. Apakah pasangan yang hidup dengan sistem bayar masing-masing masih dianggap suami istri? Kita sudah mendapatkan surat nikah kita. Tentu saja kita suami istri. Tapi sebagai wanita, kau juga perlu mandiri secara finansial. Kau tidak bisa hanya berpikir untuk mengambil tanpa memberi dengan mengandalkan pria. Dan ibuku bilang kau menikahiku demi uangku. Jika kau tidak menandatangani perjanjian ini, dia akan memutuskan hubungan ibu anak denganku. Aku tidak punya pilihan selain menyakitimu. Aku tidak merasa tersakiti. Kau mempertaruhkan nyawamu menyelamatkanku. Perjanjian ini, aku akan menandatanganinya.
Mama, jaga dirimu baik-baik. Aku akan sering pulang menemuimu di masa depan. Tian-Tian, Mama hanya ingin kau bahagia. Boskin. Jangan menangis. Zhao Ziqiang ternyata curang di rumah. Anak itu lahir dengan penyakit jantung. Saya akan operasi 1 juta sesegera mungkin. Kalau tidak, hidupnya bisa terancam kapan saja. Kita sepakat bayar sendiri-sendiri. Jangan habiskan uangku jika kau mau mengobatinya. Kau adalah ayahnya. Bahkan jika kita bayar sendiri-sendiri, kau tetap harus membayar setengahnya. Kenapa aku harus membayar setengahnya? Siapa yang melahirkan anak itu, dia yang harus membesarkannya. Kau. Baiklah, kalau begitu, bisakah kita anggap uang ini sebagai pinjaman darimu untukku? Oke. Asalkan kau mendengarkanku. Xiaobao, jangan menangis. Mama di sini. Jangan biarkan dia bertengkar. Pergi beli kondom, sisanya akan kuberikan sebagai tip. Zhao Ziqiang, jangan terlalu jauh. Kau tidak mau membelinya? Kalau begitu jangan harap aku membayar tagihan medismu. Apa kau berharap pada ibumu yang penjual sayur? Kau. Untuk apa kau berteriak? Jangan lupa bahwa akulah yang membayar biaya medis ibumu. Untuk biaya medis ibu dan Xiaobao. Oke. Aku akan membelinya. Cepat. Ini dia. Oke. Sangat besar. Bagaimana aku bisa menggunakannya? Apakah kau sengaja memprovokasiku? Kau punya muka tebal sekali, tapi masih takut diejek. Pecundang, kau tidak punya harta. Beraninya kau membuat masalah denganku? Zhao Ziqiang, kau tidak seperti ini sebelum kita menikah. Ayahku melindungimu sebelumnya. Dan sekarang dia sudah mati. Siapa yang peduli padamu? Menyedihkan menjadi wanita sepertimu. Kau bahkan rela menerima pria seperti ini yang hidup dari perempuan. Kau lebih menyedihkan. Itu karena dia tidak mencintaimu, makanya dia melakukannya. Tapi, aku bisa membiarkan dia menunjukkan padamu cara dia tahu cara mencintai seseorang. Tian-Tian. Apakah kau ingin memberitahu ibumu? Ide bagus. Kau berjarak 3000 km, biarkan ibumu datang jauh-jauh untuk mendukungmu, hahaha. Bu, aku tidak bisa pulang untuk tahun baru Imlek tahun ini. Ziqiang bilang aku baru saja melahirkan dan tidak nyaman untuk bepergian jauh. Tidak masalah. Ziqiang perhatian padamu. Ibu sangat senang. Bu, Ada masalah apa? Apakah Teh Ziqiang mengganggumu? tidak, dia tidak. Ziqiang sangat baik padaku.
Dia memberiku kartu gajinya. Dia juga membawaku jalan-jalan. Aku hanya merindukanmu. Bu, aku ingin pulang. Ibu juga merindukanmu. Bu, sebentar lagi akan ada pesta bulan purnama Xiaobao. Bisakah kau datang? Aku akan datang. Aku pasti akan datang. Dan aku akan membawa kejutan besar. Aku pasti akan datang. Bibi Baptis. Yunting, kenapa kau di sini? Aku di sini untuk mengucapkan selamat Bibi Baptis karena bisa pulih dan keluar dari rumah sakit. Ya, aku akhirnya bisa melihat putriku. Atas nama perusahaan, beritahu Jikyang bahwa aku ingin menghadiri pesta bulan purnama. Boskin, bukankah Anda selalu menyembunyikan identitas Anda dari dunia luar karena Anda khawatir menantu Anda akan mengambil keuntungan dari kekayaan keluarga Anda? Dengan kerabatnya di sini, tidak ada yang berani memeras keluarga kita. Baiklah, kalau begitu aku juga akan ikut bersenang-senang. Kontrak bernilai triliunan ini adalah hadiah perkenalan. Jika Zhao Jikyang memperlakukan Tian-Tian dengan baik, aku akan memberinya hadiah untuk menaikkan statusnya setinggi langit. Tetapi, jika dia tidak memperlakukan Tian-Tian dengan baik, aku tidak hanya ingin mengambil kembali semua kekayaan dan status yang telah kuberikan padanya. Aku akan mengirimnya ke neraka. Periksa itu untukku segera. Bagaimana kehidupan Tian-Tian setelah pernikahannya? Mbak Ipar, Anda mengadakan pesta yang begitu megah. Apakah menantu perempuanmu melahirkan anak laki-laki? Bisakah dia punya anak dengan penampilannya yang kurus? Namun dia bersikeras mengikuti praktik orang kaya kota dalam hal masa nifas. Dia menghabiskan 12 labu saya dalam sebulan. Jika dia adalah menantu perempuanku, aku pasti sudah mengusirnya sejak lama. Anda memperlakukan tamu kita dengan baik di sini. Jika Anda tidak berkelakuan baik, Anda tidak akan mendapatkan uang untuk operasi itu. Tunggu sampai pesta bulan purnama selesai. Pernikahan buruk ini seharusnya berakhir. Om, meja mana ibu saya duduk? Ibu mertuamu berkata ibumu tidak akan datang karena biaya perjalanan. Tidak perlu memesankan tempat duduk untuknya. Apa? Hei! Mengapa Anda tidak bergegas memintanya punya anak laki-laki? Dia sangat kurus. Dia melahirkan anak perempuan dan mengalami pendarahan hebat. Meskipun nyawanya terselamatkan, tapi dia tidak akan pernah bisa melahirkan lagi. Kalau begitu, bukankah keluarga Zhao akan tanpa pewaris laki-laki? Aku akan memberinya pelajaran hari ini. Jangan marah. Bu, kenapa nama ibuku tidak tertulis di sana? Memang tidak ada kok. Memangnya kenapa kamu marah? Kenapa begitu sih? Memangnya kenapa? Perjamuan bulan purnama ini untuk Bos Qin. Presiden Qin itu orang terkaya yang berkuasa. Memangnya ibumu itu siapa? Dia tidak pantas duduk semeja dengan Presiden Qin dong. Ibunya itu penjual sayur yang bahkan tidak bisa bayar ongkos. Sejak menikah sampai punya anak, ibunya itu tidak sanggup datang ke sini. Kalau dia datang, dia cuma pantas duduk bareng anjing hahaha. Kamu tidak boleh mengejek ibuku. Berani-beraninya kamu melawan saya. Kamu itu menantu dari luar kota. Apa kamu punya hak bicara di sini? Ya, Jangan kelewatan batas. Terus kenapa kalau aku menindasmu? Terus kenapa kalau aku menindasmu? Terus kenapa kalau aku menindasmu? Aku mertuamu, kamu harus dengarkan aku dong. Kamu membiarkan anakmu menindasku. Kamu abaikan Xiaobao dan selalu berpihak salah. Berani-beraninya kamu bilang kamu itu mertuaku. Kamu. Kurang ajar sekali kamu. Ibuku seharian kerja urus rumah, dia kerja keras sekali. Berani-beraninya kamu membantahku? Capek? Akulah yang bangun jam 5 pagi tiap hari untuk masak buat seluruh keluargamu. Dan aku harus cuciin baju kalian. Aku juga ke rumah sakit merawat ayahmu waktu dia sakit. Sampai di rumah, aku masih harus melayani ibumu, membasuh kaki dan memijatnya. Memangnya itu bukan tugasmu sebagai menantu? Sudah kubilang, kamu tidak lagi pantas untukku. Jangan buta sama keberuntungan yang kamu dapat.
Siapa saja yang mau keberuntungan ini, silakan ambil. Aku tidak akan melayanimu lagi. Kalau kamu berani pergi dari meja ini, lupakan saja soal 1 juta itu. Xiao Bao, aku akan menceraikan ayahmu saat aku mendapatkan 1 juta. Mari kita bersabar. Ziqiang, kau sudah menjadi kaya raya. Kau bisa mengundang Presiden Qin dari perusahaan perhiasan terbesar di Asia. Kudengar Presiden Qin akan memberimu kontrak bernilai miliaran dolar sebagai hadiah selamat. Apakah dia mempersiapkanmu sebagai penerus? Aduh, tidak. Berkat Jia, dia adalah putri Tuan Qin. Itulah mengapa aku mendapat kesempatan untuk dibina oleh Presiden Qin. Ibuku punya janji dengan Presiden Qin, dia akan menjadikanku anak baptis Ziqiang benar. Oh, kalau begitu kita benar-benar harus bersulang untuk Nona Gu. Akan sangat bagus jika Ziqiang menikahi Nona Gu saat itu. Ini benar-benar kehendak takdir. Saat itu ayahku memaksaku menikahi Qin Tian. Kalau tidak, Tunggu Presiden Qin menandatangani kontrak dengan Ziqiang, kita Ziqiang pasti akan menjadi seseorang yang jauh di atas rata-rata. Ya, haha. Ya, Ziqiang adalah... bagaimana bisa kau jadi ibu? Kau bahkan tidak bisa membujuk anak. Xiao Bao tampaknya mengalami serangan jantung. Aku membawanya ke rumah sakit. Tidak bisakah kau mengurus anak? Apa salahnya anak menangis? Beri saja dia makan, dia akan baik-baik saja. Aku memberinya makan sebelum aku pergi bayi, itu mengalami serangan jantung. Kita benar-benar tidak boleh ceroboh. Menurutku kau munafik. Kembalikan anak itu padaku. Sudah kubilang beri dia makan. Kau harus memberinya makan. Jika kau tidak bisa memberinya makan, aku akan mengajarimu. Apa yang kau lakukan? Tante kedua, lepaskan pakaiannya. Biarkan dia belajar menyusui di sini. Seorang istri didisiplinkan hingga tunduk melalui pukulan. Seperti adonan yang diuleni hingga berbentuk. Ajari dia pelajaran agar dia patuh. Pergi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, jangan sentuh aku, lepaskan aku. Bibi Baptis, apa kabar? Apakah Anda merasa tidak enak badan lagi? Haruskah aku membawamu ke rumah sakit dulu? Aku baik-baik saja. Aku hanya khawatir tentang Tian. Sudah Anda periksa bagaimana keadaan Tian setelah menikah? Nyonya besar sama sekali tidak baik-baik saja. Zhao Ziqiang tidak hanya berselingkuh tetapi juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Apa? Permisi, dia berselingkuh dengan siapa? Itu kakakmu, Nona Mika. Luar biasa. Siapapun yang berani menindas putriku, aku pasti akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Kita harus tiba di pesta bulan purnama dalam 3 menit. Ya. Ziqiang. Kumohon jangan biarkan mereka mengacau lagi. Itu juga putrimu. lepaskan dan kuberitahu kau. Jia sudah hamil anakku. Siapa peduli putrimu? Dan ayahku sangat melindungimu dan putrimu sebelum dia meninggal. Aku tidak tahu apakah putri ini anakku. Jangan membuat tuduhan tak berdasar. Aku punya bukti. Lencana ini sebenarnya diberikan padaku oleh ayahku. Aku tidak pernah memikirkannya. Kau benar-benar tidak bermoral. Bagaimana bisa kau bahkan mau menggoda pria setua itu? Bagaimana mungkin? Aduh, suamiku sayang. Dia berselingkuh di belakangku. Aku tidak bisa hidup lagi. Jalang, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Pukul dia, bunuh dia. Jalang, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Tidak, aku tidak melakukannya. Aku tidak bersalah. Bagaimana jika kami salah padamu? Siapa yang membuatmu memaksakan diri dan berani menghalangi jalanku? Kau pantas mati. Haha. Karena kau jalang tak tahu malu. Maka aku akan membuatmu tidak punya muka untuk bertemu orang di masa depan. Hahaha. Oke, aku turuti kau. Ah, tidak. Aku akan masuk duluan. Tunggu di sini. Aku takut membuat Tian takut. Ya.
Zhao Ziqiang, kau benar-benar tidak tahu aturan. Apa kau tidak takut ibuku akan datang mengganggumu? Kau benar-benar putri yang baik bagi ibumu. Kau bahkan tidak tahu ibumu menderita kanker rahim, bukan? Apa? Kau pasti berbohong padaku. Kau berbohong padaku, kan? Aku berbohong padamu? Lihat saja sendiri. Dia sudah didiagnosis sebelum kau menikah. Sekarang dia seharusnya menunggu kematian di rumah tanpa uang untuk pengobatan. Bagaimana bisa? Bukankah kau yang membayar biaya pengobatan ibuku? Aku bahkan tidak peduli pada putriku sendiri. Bagaimana mungkin aku peduli pada ibumu yang malang? Ibuku tidak akan mati. Ibuku pasti masih hidup. Kalaupun ibumu masih hidup, dia juga sudah jauh ribuan mil. Apa yang bisa kau lakukan pada kami, hahaha. Sekarang aku sudah jatuh cinta pada putri Presiden Qin. Kalau begitu, kau, si kampungan tak berguna yang bahkan tidak bisa melahirkan anak laki-laki, seharusnya menghilang sepenuhnya. Aku ingin tahu siapa yang akan menikahi putri tunggal sepertimu nanti. Zhao Ziqiang, sialan. Beraninya kau juga menindas Tian-Tian. Zhao Ziqiang, ternyata kau tidak hanya ingin hidup menumpang pada wanita, tapi kau juga ingin mengambil keuntungan dari keluarga tanpa ahli waris laki-laki. Siapa yang mau menikahi putri tunggal sepertimu kalau bukan untuk merebut kekayaan keluarganya? Kau harus berterima kasih padaku karena menikahimu. Aku membawa yang ke keluargamu. Kalau tidak, keluargamu hanya bisa disebut Yin Jian. Zhao Ziqiang, kau bajingan. Kau akan kena balasan. Berani-beraninya kau mengutukku. Akan kulihat siapa yang akan menerima balasannya lebih dulu. Tian-Tian, apa yang sedang kau lakukan? Sedang apa? Sialan, aku hampir berhasil. Bukankah Ibu Qintian sakit parah dan tidak bisa bangun? Kenapa dia datang tiba-tiba? Coba tenangkan dia dulu. Aku akan menelepon dan bertanya pada seseorang. Bu, kenapa ibu datang lebih awal tanpa memberitahu kami? Supaya aku bisa mengirim seseorang untuk menjemputmu. Sedang apa? Apa? Bukan apa-apa. Kami tidak melakukan apa-apa. Apa yang telah kau lakukan pada putriku? Tian-Tian. Putriku, jangan takut. Ibu di sini. Akan kulihat siapa yang berani mengganggumu. Ibu di sini tidak apa-apa. Tian-Tian, Tian-Tian, Tian-Tian. Tian-Tian, ada apa denganmu? Tian-Tian, jangan membuat ibu takut. Keluarga Zhao macam apa ini? Beraninya kau menghina Tian-Tian dan Xiaobao seperti ini. Apa kau pikir tidak ada orang di keluarga Qinku? Besan, kau baru saja melihat putraku mengganggu putrimu. Tidakkah kau akan bertanya sepatah kata pun tentang hal memalukan yang dilakukan putrimu? Putriku selalu manis dan masuk akal, tahu mana yang benar dan salah sejak kecil. Apa hal buruk yang bisa dia lakukan? Oh ibu, kau tidak tahu dia memukul dan memarahi ibuku. Dia juga menggoda ayah mertuanya. Kau tidak pantas memanggilku ibu. Putriku menikah 3.000 kilometer jauhnya demi cinta. Dia bertahan selama 9 bulan penuh kehamilan dan melahirkan seorang putri untukmu. Kau sangat kejam menyiksanya seperti ini. Kau memfitnahnya. Kau lebih buruk dari lebih dengan Tian-Tian. Ayo pergi. Minggir. Aku akan membawa putriku ke rumah sakit. Putraku dilindungi oleh Bos Qin. Kau memukul orang Bos Qin. Kau mau lari tidak mungkin. Keluarga Zhao sangat sombong. Apakah kau boleh mengganggu putriku, tapi kami tidak boleh melawan? Kau sendirian. Kami begitu banyak. Apakah kami masih takut padamu? Siapa bilang ibu baptisku sendirian? Siapa bilang ibu baptisku sendirian?
Ibu Baptis, apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa, bawa kami ke rumah sakit. Oke, ayo pergi. Aku tidak peduli siapa kamu. Sebaiknya kamu tidak ikut campur urusan kami. Berani menghentikan Presiden Qin. Apa kamu tidak menginginkan tanganmu? Maaf, ini salah ibuku, tolong maafkan dia. Dia menganiaya menantu perempuannya dan kamu ingin aku mengampuninya? Oh, Tuan Qin, saya salah. Tuan Qin, saya salah. Kuat harus Anda minta maaf mereka. Kami tahu kami salah, tolong biarkan Tuan Qin mengampuni kami. Ya, oke. Kalau begitu, kembalikan uang mahar yang kuberikan demi Tian-Tian kepadaku. Senilai setiap kepingnya. Berikan padaku. Tidak. Apa yang ada di sakuku adalah milikku. 300.000 semua ada di sana. Pergi ambil bayinya. Tian-Tian, ayo pergi. Kalian lagi ngapain sih kali ini? Tidak, sama sekali tidak. Apapun yang kalian lakukan, berani sekali kalian menyakiti ibu dan Tian-Tian. Mulai sekarang, semua ucapan selamat akan saya tarik kembali. Kontrak kita senilai miliaran yuan batal demi hukum. Tidak. Bukan, ini milik kami. Tidak. Semuanya milik kami. Bukan, ini milikku. Semuanya milikku. Hari ini, semua yang telah menyakiti ibu dan Tian-Tian dilarang beroperasi di seluruh industri ini. Segera usir mereka dari kota Hai. Jangan ada satupun yang tertinggal. Baik. Ayo. Ya Tuhan, apa yang telah kau lakukan? Semua ini disebabkan oleh jalang itu hari ini. Kau memutus sumber penghasilanku, dan aku akan membuatmu kehilangan reputasi dan statusmu. Tian-Tian, ibu minta maaf padamu. Mama tidak menjagamu dengan baik. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Pukul dia. Tidak, aku tidak bersalah. Jalang. Tian-Tian. Aku hampir tidak bisa melihatmu, Ibu. Bagaimana dengan Xiao Bao? Jangan takut, Tian-Tian. Xiao Bao baik-baik saja setelah menghirup oksigen. Tian-Tian, jangan menangis. Jaga kesehatanmu, jamu dulu. Ibu akan membalaskan dendammu. Ibu, aku ingin keluar dari rumah sakit. Aku akan membalas dendam sendiri. Oke, Tian-Tian, ada sesuatu yang belum kuberitahu padamu. Ibu, apakah ini penyakitmu? Penyakit ibu sudah sembuh. Jangan khawatir, aku tidak pernah memberitahumu identitas asliku. Identitas asli? Sebenarnya, orang terkaya di Asia adalah... Qin-Tian, kau benar-benar pembawa sial. Pergi dari sini. Bagaimana? Aku belum cukup mengajarimu sebelumnya. Apakah kamu ingin berkelahi lagi? Oh, tidak masuk akal. Kemarilah dan lihat. Menantu perempuan ini menggoda ayah mertuanya. Keluarganya memukuli menantu laki-lakinya sampai mati. Jika kamu terus bicara omong kosong, aku akan merobek mulutmu. Aku bertemu dengan keluarga yang begitu tak tahu malu. Kamu tidak bisa menjadi orang yang layak sebagai ibu jika telah membesarkan anak perempuan yang tak tahu malu seperti itu. Orang ini tidak pantas berada di rumah sakit yang sama dengan kita. Keluar. Keluar. Bu, kesehatanmu penting. Serahkan saja padaku di sini.
Chao Fengying, putramu dipukuli. Itu karena dia pantas menerimanya. Kamu bicara omong kosong. Itu karena kamu yang salah duluan. Hari pertama pernikahanku dengan Zhao Ziqiang, dia memaksaku menandatangani perjanjian pernikahan AA. Aku berkompromi demi cinta, tapi apa yang terjadi? Apa yang kudapatkan sebagai gantinya? Ini semua perhitungan licik darinya. Dia mencium simpanannya di depanku saat aku masa nifas. Dia juga memintaku membeli kondom. Aku dipermalukan di depan umum saat pesta bulan purnama. Dia bahkan ingin menyiramku sampai mati dengan setrika panas, agar dia bisa mengambil keuntungan dari kekayaan keluargaku. Orang yang egois dan kejam seperti dia. Ibuku tidak memukulinya sampai mati, karena ibuku berhati baik. Tetapi memang benar kamu menggoda ayah mertuamu, Bros. Ini adalah buktinya. Apa artinya sebuah bros? Kamu memfitnah ayah mertuaku yang sudah meninggal seperti ini. Apakah kamu tidak takut dia akan bangkit dari kubur untuk mengganggumu? Ini rumah sakit, bukan tempatmu membuat masalah. Jika kamu berani membuat masalah lagi, aku akan membiarkan polisi membawamu pergi. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu mendapat perlindungan Presiden Qin, kamu bisa tenang tanpa khawatir. Lihat saja nanti. Ayo, kita kembali. Tian-Tian, kamu. Mengapa kamu tidak memberitahuku saat kamu dianiaya? Bu, ibu sudah cukup mengkhawatirkanku, aku tidak ingin ibu khawatir lagi. Lagi pula, keluarga Zhao mendapat bantuan dari Tuan Qin di belakang mereka. Dengan apa kita akan melawannya? Gadis bodoh. Siapa bilang kita tidak bisa melawan? Ibu adalah pendukungmu. Bu, kita berjualan sayuran. Dengan apa kita melawan mereka? Lagi pula, Xiaobao juga sakit. Tian-Tian, orang terkaya di Asia, Bos Qin, adalah aku. Bu, apakah ibu bercanda? Mengapa Tuan Qin ada di sini? Masuklah. Ibu baptis. Halo Tian-Tian, aku adalah saudara baptismu, Gu Yunting. Siapa Anda? Menjawab Nona Tetua, saya adalah asisten Nyonya. Anda bisa memanggil saya Xiao Liu saja. Asisten Liu? Apakah ibuku benar-benar orang terkaya di Asia, Bos Qin? Ya, jika Nona Tetua tidak percaya. Anda bisa melihat ini. Ibuku benar-benar orang terkaya di Asia, Bos Qin. Ya. Tidak heran Zhao Ziqiang mendapat bantuan dari Bos Qin. Semua ini karena aku. Putriku, kamu sudah punya pendukung yang kuat. Keluarga Zhao tidak layak untuk ditakuti. Dan aku adalah putra orang terkaya di Haiche. Aku akan selalu berada di sisimu. Oke. Aku ingin menceraikan Zhao Ziqiang. Aku ingin membuatnya keluar dari rumah tanpa sepeser pun. Baiklah, ibu akan pergi bersamamu. Tian-Tian, jangan khawatir. Pergilah bersama ibu baptisku Xiaobao. Tidak tahan kegembiraan, biar aku yang mengurusnya. Kalau begitu, aku harus merepotkan kakak Gu untuk menjaga Xiaobao. Anakku, bahkan jika kamu akan bercerai, kita juga bisa tampil cantik. Rasanya seperti mimpi. Ternyata aku masih bisa secantik ini. Beginilah seharusnya putrinya berpakaian. Dulu, ibumu hanya mengajarkanmu untuk berbuat baik. Sekarang, ibu ingin mengajarkanmu untuk menjadi kuat. Zhao Ziqiang.
Apa yang kamu hutangkan padaku akan aku ambil kembali darimu. Zhao Ziqiang dasar bodoh. Di saat kritis seperti ini, kamu masih saja memikirkan hal-hal mesum. Percaya tidak aku akan memukulmu sampai mati? Ibu, mungkinkah Qin Tian tidak tahan lagi, jadi dia bunuh diri? Tuan Qin ingin membalas dendam padanya. Tidak, dia ingin menceraikanmu. Dia ingin membuatmu keluar dari rumah tanpa membawa apa-apa. Aduh, kalau begitu kita bercerai saja. Meskipun dia mendapat dukungan dari Tuan Qin, dia mungkin tidak bisa membuatku keluar dari rumah tanpa membawa apa-apa. Bagaimanapun, aku masih punya kartu truf ini. Benar kan? Hati-hati jangan sampai menyakiti anaknya. Ups, Zhao Ziqiang dasar bodoh. Tahukah kamu apa yang tadi ku dengar? Ibu Qin Tian dia adalah Qin... Ibu kamu tidak ingin mengatakan bahwa dia adalah orang terkaya, Tuan Qin, kan? Apa kamu bercanda? Jika dia benar-benar kaya, apakah dia masih akan berjualan di warung sayuran? Apa yang kukatakan itu benar. Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Bibi, aku sudah meminta seseorang untuk menyelidikinya. Dia hanyalah wanita petani biasa. Akan lebih baik bagi kita semua jika mereka segera bercerai. Kamu. Siapa yang tidak memenuhi syarat? Tidak tahukah kamu untuk mengetuk? Qin Tian. Tuan Zhao benar-benar bersemangat. Kamu tidak bisa tidur tanpa menyentuh wanita seharian, kan? Kamu telah bekerja keras selama periode ini. Uang ini adalah pembayaran yang tepat untuk kerja kerasmu merawat suamiku. Dasar jalang yang bahkan tidak bisa merebut hati suamimu, beranikan kamu menghinaku seperti ini? Percayalah aku. Jika kamu berani mengutuk Tian-Tian lagi, lain kali bukan hanya tanganmu yang akan patah. Jika kamu tidak ingin aku membongkar identitasmu, mundurlah dan berhenti bicara. Wanita ini dia tahu siapa aku dan berani melakukannya. Apa sebenarnya latar belakangnya? Zhao Ziqiang, aku memberitahumu secara resmi. Aku ingin menceraikanmu juga. Aku ingin hak asuh anak. Aku ingin kamu keluar dari rumah tanpa membawa apa-apa. Qin Tian, hanya kamu. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa membuatku keluar dari rumah tanpa membawa apa-apa? Apa kamu sudah dipukul sampai linglung olehku? Bagaimana jika aku menuduhmu berselingkuh, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan bahkan mencoba membunuh selama pernikahan kita? Bahkan belum pasti apakah kamu bisa keluar dari penjara hidup-hidup. Luka-luka di tubuhku ini semua adalah bukti. Jangan mengancamku, bukankah kamu hanya menginginkan uang? Dasar penggali emas tak tahu malu. Jika aku benar-benar seperti katamu, aku tidak akan pernah menandatangani perjanjian yang tidak memberiku keuntungan sejak awal. Tangkap dia untukku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tidak, Tian-Tian, lepaskan Ziqiang, oke? Aku bisa melepaskannya. Tunggu sampai aku menyelesaikan urusan ini dengannya. Uang mahar yang diberikan ibuku adalah 180.000. Aku menghabiskan 10.000 yuan setiap bulan selama masa kehamilan dan nifas. Totalnya menjadi 300.000. Saat kamu pingsan, aku sudah mengembalikan uang itu pada ibumu. Jangan harap aku akan memberikannya lagi padamu. Tahun ini total tagihan air, tagihan listrik, dan biaya acara sosial di rumah mencapai 2 juta yuan. Apakah kamu berbohong? Hanya ada kita bertiga di ruangan ini. Bagaimana bisa kita menghabiskan begitu banyak uang? Karena ada 1 juta yang kamu habiskan untuk simpananmu, hari ini aku akan memintamu mengembalikan uang itu tanpa kurang sepeser pun. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Ada lagi? Biaya furnitur dan dekorasi rumah ini, semuanya dibayar dengan uang hasil jerih payahku. Aku akan membawa semua ini bersamaku. Qin Tian, jangan melampaui batas. Wajar saja, apa yang dibayar seseorang adalah miliknya. Aku sudah cukup berbaik hati tidak menagih biaya pemakaian dan biaya kerusakan.
Dasar penggali emas. Lalu kau masih tinggal di rumahku, bagaimana hitungannya? Kau memberikan uang muka untuk rumah ini. Aku membayar cicilan KPR sebesar $5.000 setiap bulan. Ini seperti sewa. Kalau begitu kau tidak bisa membuatku keluar rumah tanpa uang sepeser pun. Anaknya tetap milikku, hahaha. Aku tidak menyangka. Kau bersusah payah menulis 500 perjanjian agar aku tidak mendapat sepeser pun. Sekarang, semua terserah padamu. Sudah jelas tertulis di perjanjian. Anak laki-laki milikmu, anak perempuan milikku, dan anak perempuan itu harus memakai nama belakangku. Ups, sial kau. Bagaimana kau menulis perjanjian ini? Dasar bodoh. Bagaimana bisa kau menulis perjanjian ini? Ibu, apakah ibu bilang ibu hanya ingin anak laki-laki, bukan perempuan, dan tidak mengeluarkan sepeser pun untuk anak perempuan? Kamu bodoh. Setidaknya anak perempuan juga anakmu. Jika kamu bercerai, kamu tidak akan punya apa-apa. Bagaimana jika aku kehilangan segalanya? Ibu, Kamu. bukankah aku masih punya perlindungan dari putri keluarga Qin? Benarkah? Putri keluarga Qin? Aku tidak tahu persisnya. Kapan aku punya saudara perempuan yang dengan tak tahu malu bergaul dengan pria beristri seperti ini? Siapa saudara perempuanmu? Kamu adalah putri dari pria miskin, jangan libatkan aku. Zikyang seharusnya menjadi milikku. Dasar jalang tak tahu malu diam. Ibu kamu gila, dia adalah putri keluarga Qin, dia hamil anakku. Aku tidak peduli lagi padamu. Lakukan saja sesukamu. Kamu memilih jalan ini sendiri. Jangan menyesalinya nanti. Ibu, Apakah Chow Fengying salah minum obat? Bukankah dia paling membenciku ketika aku bersama putranya? Siapa yang tahu? Untungnya, tidak ada yang menghalangi perceraianmu sekarang. Itu hal yang baik. Berikan padanya. Ini surat perjanjian perceraian, coba lihat. Jika kamu rasa tidak ada masalah, tanda tangani saja. Ini surat perjanjian perceraian, coba lihat. Jika kamu rasa tidak ada masalah, tanda tangani saja. Baiklah, kita bercerai. Besok aku akan menikahi putri asli keluarga Qin. Sudahkah kamu lihat? Dia menceraikanmu, aku menang. Baiklah. Kalau begitu, semoga kalian berdua bajingan itu bersama selamanya. Bukankah kamu hanya iri karena ibu baptisku adalah orang terkaya di Asia dan ayahku adalah orang terkaya di Haicheng? Identitasmu memang luar biasa. Dalam sebulan akan ada pernikahan kami dengan Zikyang. Undangannya terlalu banyak, kakak mantan istri. Kamu harus datang ke pernikahan kami untuk menyaksikan kebahagiaanku. Undangannya tuh sangat banyak. Kakak mantan istri kau harus datang ke pernikahan kami untuk menyaksikan kebahagiaanku. Hey, semua selebriti di High City akan hadir di pernikahanku. Kalau kau tidak datang, sayang sekali. Ayahku akan memberiku Goose Group sebagai hadiah pernikahan. Aku akan resmi mengambil alih Goose Group. Hahaha, oke. Aku benar-benar menikahi orang yang tepat dengan menikahimu. Hei orang Wudik, kau harus datang melihat dunia. Ternyata perjamuan pernikahan ini adalah saat paling membanggakanmu. Baiklah, kalau begitu aku akan membalas semua ketidakadilan yang diderita putriku padamu di pernikahan ini. Dasar geng kamu itu kurang ajar dan bodoh. Kamu tidak tahu apa yang telah kamu sia-siakan. Apa itu? Bukankah dia hanya gadis desa yang hanya melahirkan anak perempuan? Tian-Tian, ambil ini. Ayo kita mulai. Aku seharusnya menikahi wanita sepertimu. Jaja tidak seperti Qin Tian. Dia adalah pembawa sial.
Kau seharusnya sudah mengusirnya dari rumah sejak lama. Ayo mari kita kembali ke dalam. Oh, ibu, apa yang sedang ibu lakukan? Ibu mengantarmu pulang. Ibu, kesehatan ibu tidak baik. Turunkan aku dan biarkan aku pergi sendiri. Ibu baik-baik saja. Ibu menggendongmu melewati masa kecil, dan sekarang aku mengantarmu ke pernikahanmu. Ibu, kesehatan ibu tidak baik. Turunkan aku dan biarkan aku pergi sendiri. Tidak peduli berapa usiamu, kamu akan selalu menjadi putriku selamanya. Aku menggendongmu di punggungku, dan kita bisa memulai hidup baru. Selamat pagi, Nona. Jika bukan kali ini, aku akan datang menemuimu. Aku benar-benar tidak tahu kau menderita begitu banyak tahun ini. Tidak apa-apa. Ketidakadilan yang aku derita setahun terakhir. Aku akan menyelesaikannya satu persatu hari ini. Memang putriku. Ayo pergi. Pengantin pria, pengantin wanita, silakan tukar cincin. Meija, aku berjanji. Aku hanya mencintaimu seumur hidupku. Zhao Ziqiang, teruslah tertawa. Setelah malam ini, semua kejayaan dan kebahagiaanmu akan hilang. Ziqiang benar-benar menjanjikan. Dia baru saja bercerai dan menikahi putri kaya yang begitu cantik. Terima kasih. Ngomong-ngomong, kenapa aku tidak melihat Qin Tian? Bukankah Ziqiang mengundangnya tanpa memedulikan masa lalu? Jangan sebut bencana itu, sungguh mengecewakan. Benar. Sudah buruk dia melahirkan anak perempuan, apalagi anak itu sakit-sakitan dan menghabiskan banyak uang. Lupakan saja bencana itu. Buat apa buang-buang uang mengobati penyakitnya? Semakin cepat mati, semakin cepat reinkarnasi. Hahaha. Jadi teruslah tertawa. Terus tertawa. Aku akan lihat apakah kalian masih bisa tertawa nanti. Tian-Tian, kamu baik-baik saja? Ibu, aku bisa. Jangan memaksakan diri. Aku akan ke ruang tunggu dulu untuk bertemu Yunting dan yang lain. Jangan ragu, hubungi aku jika butuh bantuan. Ibu selalu ada. Oke. Selanjutnya, acaranya akan segera dimulai. Terima kasih semuanya telah menyempatkan diri hadir di pernikahanku dengan Mika. Aku punya kabar baik untuk kalian. Kabar baik apa? Mungkinkah Tuan Qin itu ingin menyerahkan perusahaan kepada Ziqiang untuk dikelola? Hei, apa kau lihat itu? Perut pengantin wanita agak membuncit. Dia tidak mungkin hamil, kan? Jika itu tebakanmu, bukankah dia hamil sebelum Ziqiang bercerai? Aku akan beritahu kalian yang sebenarnya. Mika memang hamil, tapi dia hamil jauh setelah aku bercerai dari mantan istriku. Ayo mulai. Mari kita undang penyanyi pop ternama untuk membawakan lagu ucapan selamat pengantin baru. Hari ini aku akan menikahimu. Sekarang putar musiknya.
Maaf, lagu hari ini perlu diganti. Oh. Wanita mana yang tidak bersalah melahirkan anak? Ayolah. Pasti anak laki-laki setelah sekian lama dilahirkan, hahaha. Oh, Ups, bayinya lahir. Hahaha, ups, bayinya lahir. Haha. Selamat tuh, dia melahirkan anak perempuan. Apa anak perempuan? Biar siapapun yang menginginkannya mengambilnya. Hei, bukankah ini mantan istri Zhao Ziqiang? Kudengar dia dipukuli setiap hari setelah melahirkan anak perempuannya. Mereka memaksanya punya anak laki-laki. Mengapa masih ada orang yang lebih suka anak laki-laki daripada perempuan di zaman sekarang? Apakah mereka punya takhta untuk diwariskan? Tapi sungguh tidak bermoral baginya menyanyikan lagu ini di pernikahan orang lain. Saya juga tidak berpikir begitu. Bukankah dia yang memulai perceraiannya sendiri? Apa yang dia lakukan di sini untuk mencari perhatian? Zhao Ziqiang, balas dendamku padamu baru saja dimulai. Tidak, aku baru saya dapat pesannya. Konon, Nona keluarga Mei hamil duluan dengan anak suaminya, lalu merebut suaminya. Benar-benar sepria bajingan dan wanita hina. Itu karena Ziqiang sangat menarik. Sampah tetaplah sampah, kalian menjijikan. Pria dan wanita anjing sampah. Tidak, pasien mengalami pendarahan hebat dan butuh operasi segera. Keluarga pasien harus segera membayar biayanya. Dia melahirkan anak perempuan, tapi masih punya muka buang-buang uang. Ini hanya sakit sebentar, biarkan dia menahannya saja. Ziqiang, selamatkan aku. Sampah. Benarkah dia mengatakan itu? Ini itu. Gosip, semua itu gosip. Di mana satpamnya? Usir wanita gila ini dari sini. Biarkan saja dia bernyanyi. Kau bisa melakukan hal tak bermoral seperti ini? Apa kau tidak takut membiarkannya bernyanyi? Ya, biarkan dia bernyanyi. Gadis desa yang tak punya siapa-siapa. Apa yang kau bicarakan dengannya? Hahaha ya. Nak bakar saja dia. Bakar sampai mati, hahaha. Maaf, kesuburan Anda hilang karena operasi yang tertunda. Anak itu lahir dengan penyakit jantung. Siapkan 1 juta untuk operasi sesegera mungkin, kalau tidak nyawanya bisa terancam kapan saja.
Kita sudah sepakat bayar masing-masing. Urus anakmu sendiri, jangan coba-coba menghabiskan uangku. Berhenti bernyanyi. Berani mengacaukan pernikahanku, lihat saja nanti. Cukup. Dosa-dosamu sendiri. Bagaimana bisa kamu menyalahkan Kintian? Bu, sejak aku bercerai dari Kintian, kau selalu menargetkanku di mana-mana. Apa yang kau lakukan ini? Sudah kubilang, Kintian bukan orang biasa, dia itu putri keluarga Kin. Ibuku belum mengungkapkan identitasku. Bagaimana kamu tahu aku putri keluarga Kin? Ozik yang memintaku pergi ke rumah sakit hari itu untuk menjebakmu. Karena menggoda ayah mertuamu dan merusak reputasimu. Aku mendengar percakapanmu. Ini menantu yang baik yang kamu temukan untuk putri kita. Astaga, putri kita menyukainya dan dia bersikeras menikah dengannya. Apa yang bisa kulakukan? Lagi pula, mungkinkah Kintian pasti putri keluarga Kin? Bagaimana jika bagaimanapun namanya juga Kin? Apa kamu bodoh? Jika dia putri keluarga Kin, jika dia mengungkapkan identitasnya lebih awal, bisakah dia masih menderita begitu banyak? Tapi Cao Fengying selalu memandang rendah Kintian. Kenapa dia tiba-tiba membelanya? Mungkin hati nuraninya tiba-tiba terbangun. Cao Fengying, apakah putri Tuan Qin adalah Kintian? Bagaimana mungkin? Aku pernah bertemu Tuan Qin. Dia memanggil Ibu Kintian Ibu Baptis. Petugas keamanan, cepat usir wanita gila ini yang mengaku putri Tuan Qin. Aku ingin melarangnya di seluruh kota. Hei kau. Petugas, ibuku pusing. Dia perlu istirahat. Usir wanita gila ini dari sini. Kau tidak berhak menyentuhku. Celang. Kau merusak pernikahanku dan kau ingin pergi. Tidak akan. Mau ngapain? Mana mungkin kamu orang Udik sanggup beli gaun semewah ini. Dan perhiasan ini mungkin dia mencurinya. Lepaskan pakaiannya, lalu usir dia. Nona Qin, Miles. Jangan datang. Ibu, tolong aku. Berani menyentuh putriku, kata dalam hukum. Aku akan membunuhmu. Tian, jangan takut. Ibu ada di sini. Aduh, Tuan Qin. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya saat datang? Gu Yunting, siapa yang memberimu keberanian untuk berpura-pura menjadi Presiden Qin? Dia bukan Tuan Qin. Lalu siapa dia? Dia putra angkat keluargaku. Aku memanggilnya Abang. Apa kamu masih mengakuiku sebagai kakakmu? Gu Mejia yang suka berpura-pura menjadi putri Bos Qin. Apa? Astaga, karena Mejia bukan putri Tuan Qin, siapa putri sebenarnya? Siapa yang tahu? Kutu baru saja bilang, bagaimana mungkin orang tua tidak muncul saat putrinya menikah? Apakah Tuan Qin laki-laki atau perempuan? Namun bahkan sudah tahu itu? Bos Qin adalah wanita terkaya di Asia. Dia tuh hanya punya satu putri. Gu Mejia Oppoku sangat suka berhubungan dengan pria beristri. Tidak malukah kamu? Orang tuaku setuju aku menikah dengan Ziqiang. Kamu hanya anak angkat. Kamu bukan saudara kandungku. Atas dasar apa kamu mengajariku? Meskipun aku bukan putri keluarga Qin, aku juga tidak akan menikah dengan siapapun kecuali Ziqiang. Lagi pula Bos Qin bilang dia akan menjadikanku anak baptisnya. Aku tidak berbohong. Ibu, tolong jangan jadikan dia anak baptismu, ya? Wanita seperti ini merendahkan dirinya menjadi simpanan. Aku tidak akan mengakuinya sebagai anak baptisku. Bagaimana mungkin? Kamu hanyalah seorang pedagang. Bagaimana mungkin kamu adalah Bos Qin? Jika kamu tidak percaya, maka nyalakan ponselmu dan lihat beritanya.
Pasti kamu bekerja sama dengan kakakku untuk membuat berita palsu. Ya, dan kamu wanita tua. Siapa yang memberimu keberanian untuk berpura-pura menjadi putri Boskin? Bajingan, siapa yang memberimu keberanian berbicara pada Boskin seperti ini? Ayah, dasar jalang ini. Bagaimana mungkin dia adalah Boskin? Dasar putri durhaka. Aku tidak pikun sampai salah mengenali orang. Ups, ups. Ibu, aku tahu aku salah. Biarkan aku menikah lagi dengan Kintian. Bagaimanapun aku adalah ayah dari anak Cintian. Anak kita tidak bisa tumbuh tanpa seorang ayah. Kan, Bu? Bukan aku yang memutuskan. Kamu perlu mendengarkan pendapat Tian-Tian. Tian-Tian, kumohon. Aku mohon, aku bersumpah aku akan berubah. Anjing tidak akan pernah mengubah kebiasaan makan kotorannya. Aku tidak akan pernah percaya kata-katamu lagi. Tian-Tian, aku benar-benar tahu aku salah. Jika aku tahu kamu putri terkaya, aku akan menghormatimu seperti leluhur. Bagaimana jika aku hanya gadis biasa yang menikah jauh? Apakah pantas aku diintimidasi oleh keluargamu? Bukan itu maksudku. Cukup. Aku tidak mau mendengarnya darimu lagi. Aku sudah melihat wajah aslimu. Jika aku percaya padamu lagi, aku pantas mendapatkannya. Tunggu sebentar. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau menikahiku lagi. Kamu pelacur yang bergaul sebelum menikah dan menikahiku dengan anak haram. Bahkan jika kamu putri wanita terkaya, aku juga tidak menyukaimu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini Zhao Jiqiang, kamu masih saja memfitnah Tian-Tian. Kamu bahkan menyuruh seseorang memalsukan laporan seperti ini. Permisi, sertifikat ini. Tapi aku meminta media mencari agen pengujian paling profesional untuk mengujinya. Itu benar. Zhao Jiqiang, apa untungnya bagimu menghancurkan Tian-Tian? Jika kamu tidak memutus kekayaanku dan merusak reputasiku berkali-kali, apakah aku akan melakukan ini? Kau dasar bajingan! Kapan laporan ini dibuat? Sekitar sebulan lalu. Ibuku baru saja pergi ke rumah sakit untuk membuat keributan. Bisakah ini benar-benar merusak reputasi jalang itu? Aku tahu itu tidak mungkin. Kita perlu menemukan bukti yang kuat. Maksudmu? Tes paternity. Aku punya nomor telepon pusat pengujian yang berwenang. Ambil rambut putri jalang itu dan rambutmu untuk diuji. Hasilnya akan keluar dalam sebulan. Aku masih harus mengandalkanmu. Kamu ingin menghancurkanku. Bagaimana aku bisa hanya duduk diam menunggu nasib burukku? Jadi bukan kamu yang menyelamatkanku saat itu. Jika saja aku tidak menganggapmu cantik dan memiliki sikap anggun saat itu, menurutmu apakah aku akan menyukaimu saat kamu berpura-pura menjadi orang miskin? Siapa sebenarnya orang yang menyelamatkanku? Tian-Tian, akulah yang menyelamatkanmu. Apa? Yunting? Tahun itu. Apa yang terjadi tahun itu? Begini, Panas sekali. Cantik. Tenang saja, aku akan membantumu menenangkan diri, hahaha. bajingan. Siapa kau? Dasar bajingan. Beraninya kau menghina Tian-Tian. Akan kubunuh kau. Tian-Tian, Tian-Tian, bertahanlah, aku akan membawamu ke rumah sakit.
Tian. Sudah terlambat. Selamatkan aku, selamatkan aku. Tian. Mengapa tidak? Mengapa kau tidak memberitahuku? Mengapa kau tidak memberitahuku yang sebenarnya saat itu? Aku memanfaatkan bahaya itu. Aku tidak punya muka untuk memberitahumu. Jadi, bagaimana bisa kau tega melihatku melompat ke lubang api dan disiksa oleh seluruh keluarga mereka? Kau tidak memberitahuku yang sebenarnya sampai sekarang. Titik. Tidak. Tian, kupikir Zhao Ziqiang mau membuatmu bahagia. Jadi aku menyerah. Ku memilih untuk diam-diam melindungimu dan Ibu Baptis. Ketika aku menikah, kau jaga ibuku untukku. Aku menghargainya. Tapi aku tidak akan memaafkanmu lagi. Begitulah. Oke. Tapi aku akan selalu melindungimu. Sampai kau menemukan kebahagiaan lagi. Zhao Ziqiang, terima kasih telah membiarkanku mengetahui siapa penyelamat sejatiku saat itu. Tapi semua ini tidak bisa mengimbangi dosa-dosamu terhadapku dan Xiaobao. Kau sudah menghancurkan keluargaku dan menguras hartaku. Apalagi yang kau inginkan dariku? Tentu saja, aku akan mengirim seluruh keluargamu ke penjara. Karena konspirasi pembunuhan, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Belum dengarkah kau apa yang dikatakan Nyonya Besar? Bahwa dia pergi dariku. Jangan bergerak, lepaskan aku. Jangan bergerak. Tian. Ziqiang. Ayah, aku mohon selamatkan Ziqiang. Bayi di perutku tidak bisa hidup tanpa ayah. Ayah. Ups, suami. Jika kau tidak membantu putri kita, aku akan menceraikanmu. Diam. Aku akan pergi ke Boskin untuk memohon belas kasihan. Presiden Qin, bisakah Anda membebaskan Zhao Ziqiang? Bagaimanapun putriku sedang hamil. Meija. Dia tahu dia sudah menikah, tapi tetap menjadi simpanannya dan membantu keluarga Zhao menindas Tian. Dia tidak terampuni. Kirim dia ke penjara dan membawa dia pergi. Tidak. Ibu, tidak ibu. Ibu, lepaskan aku. Ibu. Suami. Jika anak laki-laki tidak terdidik dengan baik, itu adalah kesalahan ayahnya. Larangan total grup Gu mulai hari ini. Ini dia. Apa yang bisa kita lakukan tentang ini? Kau tidak bisa menyelamatkan menantu kita. Dan sekarang satu-satunya putri kita di penjara. Kenapa aku menikahimu, dasar pengecut? Anak perempuan yang kau ajari sendiri. Dan sekarang orang kau banci kepala kananku. Ya ampun. Yunting. Ya ampun.
Yunting, kenapa kau kembali? Apa? Kau jalang terkutuk. Kau mengkhianatiku. Kau juga melahirkan anak haram itu untuk menipuku. Bagaimana kau tahu itu? Lihat sendiri. Kita akan bercerai setelah kau membacanya. Pergi dari sini. Gu Yunting, kau pria tak tahu terima kasih. Putriku dan aku telah dihancurkan olehmu seumur hidup kami. Terus kenapa? Siapa yang menyuruhmu menindas Tian-Tian bersama Mejia? Ini semua salahmu. Ini semua kau, ini semua kau. Ting Ting, ada apa denganmu? Berhentilah menangis. Siapa yang mengganggumu? Nenek akan memberi mereka pelajaran untukmu. Itu teman sebangkuku. Dia menertawakanku karena tidak punya ayah. Dia bilang aku anak haram tanpa ayah. Mereka. Siapa bilang kau siapa punya ayah? Siapa kau? Kenapa kau begitu dekat dengan ibuku? Aku ayahmu, Gu Yunting. Tian-Tian, kau tidak berpikir begitu. Anaknya sudah di sini. Kau harus mengendalikan perilakumu. Lalu kenapa kau tidak muncul selama bertahun-tahun? Apa kau tidak suka ibu dan aku? Sudah ayah membuat kesalahan sebelumnya. Aku membuat ibumu marah. Ayah butuh 6 tahun untuk mendapatkannya kembali. Bisakah kau memaafkanku? Ayah, jangan pernah menghilang lagi, ya? Oke, aku berjanji. Keluarga kita akan bersama selamanya.